Andi Academy. Knowledge to inspire nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy, bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy. Dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai implementasi social present dalam bimbingan online dalam konteks perspektif komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Nah, kali ini buku yang berjudul Implementasi Social Present dalam Bimbingan Online berdasarkan penelitian bahwa di dalam Google Trend pada saat COVID-19 melanda tahun 2020, kebutuhan pembelajaran online sangat meningkat pesat. Bahkan pemanfaatannya sampai 100%. Padahal sebelum COVID melanda, penggunaan distance learning atau pembelajaran jarak jauh menurun. Bersamaan itu pula, ada penurunan tingkat social present yang sebelum COVID-19, melanda social present sangat rendah. Sehingga kebutuhan social present sangat dibutuhkan. Artinya, social present perlu ditingkatkan. Dengan fenomena ini, tercetuslah sebuah temuan untuk peningkatan social present bagi pengguna pembelajar jarak jauh. Sampai saat ini, social present dan computer mediated communication (CMC) masih sangat dibutuhkan. Saat ini, teknologi semakin canggih. Berkomunikasi lewat online lebih efektif. Pendidikan online adalah fenomena yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan modern. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, banyak institusi pendidikan telah memanfaatkan platform online untuk menyediakan akses ke pengetahuan dan pembelajaran lebih luas. Dalam konteks ini, bimbingan online sangat relevan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Oke, Sobat Andi, dalam buku ini bertemakan pendidikan online dan bimbingan online. Pendidikan online menawarkan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas waktu dan tempat
bagi siswa maupun guru. Akses ke sumber daya pendidikan lebih beragam. Pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi. Namun, pendidikan online juga membawa sebuah tantangan, termasuk kurangnya interaksi langsung antara guru, konselor, dosen dengan siswa, klien, ataupun mahasiswa. Baik Sobat Andi, penjelasan mengenai bimbingan online merupakan bagian integral dari pendidikan online. Ini mencakup berbagai layanan bimbingan seperti konseling akademik, konseling karir, dukungan sosial yang disediakan secara online. Pada bimbingan online, komunikasi menjadi faktor penting dalam menyampaikan dukungan yang efektif kepada siswa atau mahasiswa. Baik Sobat Andi, ini adanya relevansi komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal dalam bimbingan online. Selanjutnya kita jelaskan komunikasi personal itu seperti apa. Komunikasi personal dalam bimbingan online merujuk pada interaksi langsung antara siswa, guru, konselor, konseli melalui media online seperti video conference, percakapan telepon, ataupun pesan pribadi, chat. Komunikasi personal ini sangat penting dalam bimbingan online karena memungkinkan konselor memberikan dukungan yang spesifik dan pribadi yang individu. Contoh ya, memiliki kepribadian dan empati yang tinggi. Dalam komunikasi personal dapat mengungkapkan kepribadian mereka secara lebih baik. Mereka menunjukkan empati, perhatian, pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan individu, siswa atau klien. Nah, ini membantu menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara guru dengan siswa, konselor dengan konseli. Baik, selanjutnya dalam komunikasi personal terdapat pemecahan masalah yang lebih efektif karena adanya hubungan intens antara guru dan siswa. Kemudian dalam komunikasi personal pun terdapat pemantauan individu. Terdapat kepercayaan, pengembangan hubungan yang kuat, dan fleksibilitas dalam metode komunikasi. Nih, kalau kita melihat dari sisi komunikasi personal. Selanjutnya, kita lihat dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam bimbingan online menciptakan lingkungan pembelajaran yang berinteraksi dan saling mendukung. Misalnya, membangun komunitas belajar online. Komunikasi interpersonal memungkinkan siswa, mahasiswa, klien dalam bimbingan melakukan
berinteraksi satu sama lain secara langsung. Karena adanya komunitas, bukan? Ini membantu pembentukan komunitas belajar online yang kuat, di mana mereka dapat berbagi pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan. Dengan berinteraksi, siswa dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Oke, Sobat Andi, komunikasi interpersonal juga terdapat dukungan sosial. Terdapat pula pengembangan kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada perasaan, keterlibatan perasaan. Kemudian ada pembentukan hubungan guru dengan siswa, mahasiswa dengan dosen, klien dengan konselor. Ada pula nih terjadi pengelolaan konflik. Apa yang dimaksud pengelolaan konflik? Komunikasi interpersonal dapat membantu dalam mengelola konflik atau masalah interpersonal yang mungkin muncul dalam konteks bimbingan online melalui dialog dan negosiasi yang efektif. Konflik dapat diselesaikan dengan baik. Oke Sobat Andi, berikutnya saya paparkan bagaimana relevansi komunikasi impersonal. Komunikasi impersonal dalam bimbingan online mendukung dan melengkapi pengalaman belajar dalam bimbingan. Meskipun komunikasi impersonal tidak melibatkan interaksi secara langsung dengan individu, ini masih memiliki manfaat yang signifikansi dalam konteks bimbingan online. Contoh dari komunikasi impersonal ini adalah adanya materi pembelajaran secara online, yang saat ini ketika kita belajar online, materi di-share dengan online. Semua ada di e-book. Adanya email, dikirim ke email. Adanya video pembelajaran, ini masuk dalam komunikasi impersonal. Adanya forum dan diskusi online. Ada materi bacaan digital, e-book misalnya ya. Kemudian ada kuis online. Ada pesan pribadi otomatis. Ada web. Bahkan broadcast di sosial media itu bisa dikatakan relevansi antara komunikasi interpersonal dengan broadcast yang beredar di sosial media. Baik, Sobat Andi, semua contoh ini mencerminkan komunikasi impersonal karena pesan, informasi, ataupun materi yang disampaikan dapat diakses atau diterima oleh banyak orang secara serentak dan tidak melibatkan interaksi secara langsung satu-satu. Ini namanya komunikasi impersonal. Meskipun komunikasi impersonal itu penting dalam bimbingan online, penting juga mengimbangi dengan komunikasi personal, komunikasi interpersonal untuk memastikan pengalaman bimbingan yang holistik dan efektif. Baik, Sobat Andi, tadi sudah saya paparkan tentang teknologi pembelajaran online, bimbingan online, dengan relevansinya antara komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal.
Lantas bagaimana hubungannya dengan social prison? Baik, mengapa social prison dibutuhkan dalam pendidikan online atau bimbingan online? Pengertian social prison merupakan konsep yang mengacu pada tingkat keberadaan individu dalam lingkungan komunikasi atau interaksi online. Ini menggambarkan sejauh mana seseorang merasa ada atau terhubung dengan orang lain dalam konteks virtual atau online. Social prison berkaitan dengan perasaan hubungan sosial, kehadiran emosional, dan terhubung dengan perkembangan atau dalam berkomunikasi atau interaksi secara online. Dalam komunikasi online, tidak ada kehadiran fisik, seperti dalam komunikasi tatap muka secara nyata. Oleh karena itu, konsep social prison menjadi penting karena menciptakan perasaan, hubungan, dan interaksi yang sebanding sama dengan apa yang dapat dirasakan saat pertemuan secara langsung. Berikut contoh dari pemahaman adanya hubungan social prison. Terjadi interaksi antara manusia ke manusia. Terdapat kepercayaan dan keterlibatan, termasuk adanya dukungan sosial, ada interaksi kelompok. Terdapat pula komunikasi verbal dan non-verbal. Terdapat personalisasi, ada keamanan dan privasi, dan juga penggunaan alat teknologi. Penggunaan alat teknologi ini sangat tepat. Misalnya video conference ini sangat berkualitas. Platform pembelajaran online interaktif dan alat-alat komunikasi yang memungkinkan ada interaksi dengan mudah dapat meningkatkan social prison. Seperti saya bicara, gestur, ucapan, kepala bergoyang. Sobat Andi melihat bahwa kehadiran saya, interaksi saya berada di sini. Ini namanya social prison. Baik Sobat Andi, saya lanjutkan bagaimana sih konsep dasar dari social prison? Mengapa social prison itu sangat penting untuk kita di dalam bukan pembelajaran jauh. Konsep dasar prison adalah landasan dari pemahaman tentang bagaimana individu itu merasa ada atau terhubung dalam komunikasi dan interaksi online. Contoh, ada interaksi sosial. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang merasa terlibat dalam interaksi dengan orang lain dalam lingkungan virtual.
Yang kedua, adanya kualitas dalam komunikasi. Yang ketiga, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal dalam komunikasi online dapat mempengaruhi peningkatan social presence. Bahasa tubuh, sekali lagi saya sampaikan, saya bicara, Anda melihat saya, ini kehadiran sosial. Kelihatan nampak ekspresi wajah, saya bicara bertubi-tubi, ada nada suara, kemudian ada emoticon, dan ini memberikan elemen non-verbal, bisa mendukung social presence. Baik Sobat Andi, saya lanjutkan, bagaimana sih cara meningkatkan social presence? Kita sudah tahu bahwa social presence adalah sangat penting dibutuhkan oleh semua pengguna pembelajar jarak jauh. Bagaimana cara meningkatkan social presence? Di sini saya memberi contoh dengan menggunakan video konferensi. Pertemuan seperti ini, diskusi online, kita gunakan video konferensi. Kemudian perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Ini kita social presence, nampak ekspresi wajah, ekspresi bahasa tubuh. Kemudian berikutnya, apa yang bisa meningkatkan social presence dalam pembelajaran? Aktif dalam diskusi dan kolaborasi. Siswa diajak komunikasi, klien diajak melakukan pertanyaan terbuka supaya klien bisa menjawab. Ini adanya diskusi aktif dan adanya kolaborasi. Selanjutnya, berpartisipasi dalam forum dan diskusi online. Harus ada partisipasi. Bagaimana cara kita menggali siswa kita supaya siswa kita bisa aktif dalam berdiskusi. Kemudian selanjutnya dengan memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional ini mengungkapkan perasaan atau masalah pribadi. Memberikan dukungan emosional, tunjukkan dengan empati dan perhatian terhadap perasaan mereka. Jadi kita bisa jaga diri. Ini bisa memperkuat social presence. Bisa menjaga bagaimana kita berucap, bisa menjaga hati lawan bicara kita. Itu memberikan dukungan emosional. Kemudian kita menggunakan nama atau bisa mengenal nama lainnya. Itu penting karena kita melihat di perubahan nama di layar kita terdapat nama kita. Kemudian kita menggunakan emoji atau emoticon. Ini adanya partisipasi juga. Dengan memberikan emoji, berarti kita aktif, kita bisa berpartisipasi, mengatakan, wow hebat, wow itu baik, wow itu tidak suka, atau kita bersedih, atau kita bahagia. Nah, ini terungkap dengan menggunakan emoticon. Kemudian kita melakukan komunikasi terbuka, kita memberikan pertanyaan terbuka, supaya siswa kita mau menjawab apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting itu juga pertemuan saat ini lakukan lagi, dijadwalkan pertemuan secara informal berikutnya sehingga ada talenta keberlanjutan. Tak ketinggalan pula juga adanya komunikasi aktif di media sosial. Di sosial media kita perlu menyapa mereka, menyapa dengan memunculkan masalah kita, mengingatkan kembali
atau kita memberikan jadwal tertentu sehingga pertemuan kali ini dilakukan secara informal di pertemuan yang lain. Baik, Sobat Andi, yang tak kalah pentingnya pada buku ini tertera apa sih kebermanfaatan buku ini untuk masa depan? Peluang masa depan. Terdapat potensi pengembangan bimbingan online dengan memanfaatkan komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Masa depan pengembangan bimbingan online ini menawarkan banyak peluang yang menarik dengan memanfaatkan komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Misalnya, manfaat ke depannya, penggunaan teknologi ini canggih dan semakin canggih, semakin ke depan adalah semakin canggih. Saat ini kita tahu bahwa kecanggihan kita misalnya dengan adanya kecerdasan buatan AI, ada AR, ada virtual reality, VR, dapat mengubah cara kita melakukan bimbingan. Sehingga kita lakukan terus-menerus melakukan perubahan dan inovasi. Ini bisa meningkatkan komunikasi impersonal. Kemudian personalisasi yang lebih. Jadi pemanfaatan teknologi ini meningkatkan personalisasi yang lebih. Dengan analisis data yang lebih canggih, bimbingan online akan menjadi lebih personal. Ini berarti menyediakan saran, materi, dan dukungan yang lebih sesuai mengikuti era teknologi yang super canggih dengan membantu individu memanfaatkan pula dengan komunikasi impersonal. Selanjutnya, peluang masa depan ini adalah dukungan sosial menjadi meningkat. Kenapa? Karena adanya komunikasi impersonal dapat memperkuat hubungan atau dukungan sosial dengan atau dalam bimbingan online. Adanya bimbingan kelompok, adanya bimbingan individu, atau ruang diskusi dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah pribadi dan berbagai pengalaman yang lain. Baik, Sobat Andi, peluang masa depan yang lain terjadi kolaborasi secara global. Bagaimana kolaborasi global? Bimbingan online dapat menghubungkan individu dari seluruh dunia. Ini memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda, yang dapat memperluas pandangan dan pemahaman. Berikutnya, peluang masa depannya meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bagian dari integral dari bimbingan ini adalah kemampuan berkomunikasi. Bimbingan online dapat menyediakan peluang lebih baik untuk melatih dan mengembangkan kemampuan komunikasi personal dan interpersonal. Peluang masa depan yang lain, seperti kita tahu bahwa negeri kita tercinta ini banyak geografis yang berbeda, di gunung, di laut, di seberang sana. Jadi hal ini bisa mengatasi hambatan secara geografis. Bimbingan online memungkinkan individu untuk mengakses bimbingan tanpa perlu bepergian secara fisik. Ini dapat mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas dalam
bimbingan. Oke Sobat Andi, berikutnya adalah adanya konselor virtual. Kalau zaman dulu, konselor hanya berada dalam ruangan tertutup. Tapi saat ini berkembang dengan kecanggihan teknologi, konselor bisa melakukan secara virtual. Selanjutnya bisa meningkatkan kualitas, mutu. Virtual secara cerdas dapat membantu dan menyediakan bimbingan online sesuai dengan kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Ini bisa meningkatkan komunikasi secara impersonal. Selanjutnya, peluangnya adalah memberikan integrasi dengan pembelajaran online secara luas. Siswa bisa menerima bimbingan dan dukungan secara lebih koheren dalam pembelajaran mereka. Jadi, pengembangan bimbingan online harus seimbang antara penggunaan teknologi yang canggih, perhatian terhadap aspek personal dan interpersonal yang penting dalam bimbingan, dengan memanfaatkan keunggulan komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Bimbingan online dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi individu di seluruh antero. Baik Sobat Andi, demikian pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai implementasi social present dalam bimbingan online dalam konteks perspektif komunikasi personal, interpersonal, dan impersonal. Semoga materi yang kami ini dapat mewawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama GRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.